Salve fratres, te iterum videre patris allegro veritas liberabit vos. Welcome back into the cosmos of Catholicism. MYM sudah pamit dari perdebatan tentang dogma Maria Immaculata, tapi satu hal yang tidak disinggung oleh MYM adalah, dan perlu kita ketahui bersama, bahwa dogma Maria Immaculata bukan sekedar permainan logika semantik. No. Dogma Immaculata adalah wahyu dari Tuhan kita sendiri. Ya. Tapi untuk penjelasan biblisnya, nanti ada pastor juga yang hebat dalam kitab suci. Saya hanya mau menunjukkan bahwa dengan menggunakan logika Aristotelian yang sama, yang diejek-ejek, diolok-olok oleh MYM, seorang pendeta reform yang anti Katolik ya atau anti patris allegro. Dia menegaskan bahwa Katolik menggunakan logika tanpa tahu logika. Tapi saya akan menunjukkan bahwa justru dengan membaca Alkitab secara logis dan sistematis, Gereja Katolik sampai pada kesimpulan dogma Maria Immaculata. Jadi dogma Maria Immaculata itu biblikal sekali. Ya, tuduhan Protestan itu tidak berdasar dan sembarangan saja. Oke, mari kita lihat ya. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, meskipun MYM sudah pamit, tapi orang Kristen yang mau mencari kebenaran tidak akan pernah pamit dari rasa ingin tahu. Maria Immaculata, argumentasi silogistik dari premis-premis biblis. Bisa paham maksudnya? Maria Immaculata sebagai dengan argumentasi silogistik dari premis biblis. Jadi menggunakan hukum logika Aristoteles untuk membaca kitab suci. Ya, seperti itu. Jadi kita akan menelaah doktrin Immaculata Conceptio atau Maria yang dikandung tanpa noda melalui pendekatan silogistik berbasis kitab suci. Ya. Kita mau menunjukkan bahwa meskipun kitab suci tidak menyatakan secara eksplisit bahwa Maria dikandung tanpa noda asal, premis-premis kitab suci, premis-premis biblis yang ada secara konsisten mengarah pada kesimpulan tersebut. Jadi kalau premisnya benar, kesimpulannya pasti benar. Ya. Nah, dengan menelusuri teks-teks yang berbicara tentang kekudusan sejak kandungan, ada Nabi Yeremia, ada Nabi Yohanes Pembaptis, serta analisis leksikal. Ini kalau bagian ini MYM dong yang belajar ya. Analisis terhadap gelar Maria sebagai kecharitomene dalam Lukas bab 1 ayat 28, kita akan menyusun deduksi logis yang meneguhkan kemungkinan, kepantasan, dan kelayakan dogma Maria Immaculata. Jadi dogma Maria Immaculata bukan pausnya habis makan siang jalan-jalan di kota Roma dia langsung kita buat dogma Maria Immaculata ya, langsung Paulus bilang oke, setuju bro. Tidak ada mau begitu. Jadi kita akan melihat Maria Immaculata, silogisme biblis, kekudusan, rahmat, dan dosa asal. Ini penting. Kata-kata kuncinya adalah Maria Immaculata, silogisme biblis, kekudusan, rahmat, dan dosa asal. Ingat, prinsip Protestan itu sola gratia. Kalau Anda menolak silogisme ini, maka buang juga sola gratia. Saya tantang. Jadi dogma Immaculata Conceptio yang secara resmi didefinisikan Paus Pius ke-12 dalam bulla Ineffabilis Deus tahun 1854 itu sering kali ditantang oleh kaum Protestan karena dianggap tidak alkitabiah. Kritik tersebut biasanya didasarkan pada absennya, ketidakhadiran pernyataan eksplisit di dalam kitab suci. Namun ketidakhadiran absensi eksplisit tidak berarti absensi implisit atau kontradiksi. No. Teologi Katolik beroperasi bukan hanya melalui teks eksplisit, tetapi juga melalui logika iman, analogi, deduksi, dan silogisme yang berakar pada wahyu. Contohnya Trinitas, satu Allah, tiga pribadi. Itu tidak ada teks eksplisit. Jadi saya akan menunjukkan argumen bahwa kitab suci menyediakan premis-premis yang kalau diolah secara sistematis itu menghasilkan kesimpulan wajar bahwa Maria sejak awal konsepsinya telah Maria sejak awal dikandungnya, yaitu dikandung oleh ibunya Santa Ana maksudnya. Jadi ada orang Katolik yang masih keliru berpikir bahwa
Maria dikandung tanpa noda. Maria Immaculata itu maksudnya Maria mengandung tanpa dosa, bukan Maria dikandung tanpa dosa. Maksudnya ketika Santa Ana mengandung Ibu Marianya itu bebas dari dosa sejak saat itu. Ya, jadi sejak dalam kandungan Santa Ana maksudnya. Ya, iya, tangkap itu dulu. Jadi Maria sejak awal konsepsinya telah dikaruniai rahmat istimewa, bebas dari noda dosa asal. Ada yang menjadi landasan teoritis, maksudnya apa kerangka teorinya? Kekudusan itu sebagai pemisahan dari dosa. Kekudusan itu benar-benar pemisahan. Sakralitas, sakra, sakrum. Itu dalam bahasa Latin dari kata sacrare yang artinya memisahkan. Jadi kekudusan itu pemisahan dari dosa. Nah, dalam tradisi Alkitabiah, tradisi biblis, kekudusan itu identik dengan keterpisahan dari dosa, sakrum, dan kedekatan dengan Allah. Terpisah dari dosa, dekat dengan Allah. Kitab Imamat menegaskan seperti ini. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Bukan aku Patrice Negro, Allah maksudnya. Imamat bab 11 ayat 44. Kemudian kehadiran Allah itu menyucikan tempat. Ya, kehadiran Allah di mana? Di situ tempat itu suci. Ingat kan? Keluaran bab 5, 25 ayat 22 misalnya. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari tutup perdamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Itu di atas kerub itu, kayak tabut perjanjian itu. Kemudian dalam Yesaya bab 56 ayat 7, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka, korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Nah, jadi selain Allah menguduskan tempat, Allah menyucikan tempat, kehadiran Tuhan itu menyucikan tempat, tetapi juga menyucikan pribadi. Misalnya dalam Ulangan bab 7 ayat 6 dan Yeremia bab 2 ayat 3. 7 misalnya 7 6 atau 7 8. 7 ayat 6, ya seharusnya 7 ayat 6 ya. Ulangan 7 ayat 6. Ulangan 7 6. Oke, aku lihat dulu ya. Ya. Sebab engkaulah umat yang kudus. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Oke. Kemudian dari Yeremia bab 2 ayat 3, ketika itu Israel kudus bagi Tuhan sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. So, my friends, relasi dengan Allah itu menuntut kondisi tanpa dosa, artinya terpisah dari dosa. Nah, premis ini menjadi kunci dalam memahami doktrin Maria Immaculata. Kunci di sini, relasi dengan Allah menuntut kondisi tanpa dosa. Sekali lagi, relasi dengan Allah menuntut kondisi tanpa dosa. Jadi inilah kunci kita dalam memahami doktrin Maria Immaculata. Semakin dekat seseorang dengan misteri ilahi, semakin tinggi pula derajat kekudusan yang dianugerahkan Tuhan. Ingat, dianugerahkan oleh Tuhannya, bukan perjuangan dirinya sendiri. Sekali lagi, semakin dekat seseorang dengan misteri ilahi, semakin tinggi pula derajat kekudusan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Ya. Nah, mari kita analisis kitab suci dan silogismenya. Yang pertama, kekudusan sejak kandungan. Ini pentingnya. Kitab suci menyaksikan bahwa Allah menyucikan pribadi tertentu sejak dalam kandungan. Ada Nabi Yeremia, sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Yeremia bab 1 ayat 5. Kemudian ada Yohanes Pembaptis, ia akan penuh dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya. Lukas bab 1 ayat 15. Nah, silogisme pertama, mari kita lihat. Premis mayornya,
Allah menyucikan pribadi sejak kandungan demi misi khusus. Ya kan? Yeremia, Yohanes Pembaptis, misi khusus. Kemudian premis minornya, Yeremia dan Yohanes Pembaptis disucikan sejak kandungan untuk misi profetis. Kesimpulannya, Allah dapat dan sungguh melakukan penyucian istimewa sejak awal hidup manusia. Setuju premis ini? Itu yang pertama ya, kekudusan sejak kandungan. Yang kedua, Maria sebagai kekaritomene, Lukas bab 1 ayat 28. Malaikat Gabriel menyapa Maria dengan gelar unik, kekaritomene, penuh rahmat. Kata kerja ini berbentuk perfektum, sudah sempurna dan sudah selesai, sudah sempurna dan permanen. Ini kondisi yang sudah terjadi dan tetap berlangsung ya. Rahmat menurut Santo Paulus adalah antitesis dosa, lawan dari dosa. Dosa tidak akan berkuasa atas kamu sebab kamu berada di bawah kasih karunia. Rahmat dengan kasih karunia itu dapat saling dipertukarkan ya, karena terima gratia. Roma bab 6 ayat 14. Maka penuh rahmat berarti ketiadaan dosa dalam diri Maria. Bagaimana kalau rahmat dan dia penuh dengan rahmat, berarti dosa tidak punya tempat untuk berada di situ kan, ya kan? Nah, mari kita lihat silogisme kedua. Premis mayornya, kepenuhan rahmat meniadakan kuasa dosa. Premis minornya, Maria adalah pribadi yang penuh rahmat. Lukas bab 1 ayat 28. Konklusi, Maria oleh rahmat Allah bebas dari dosa. Nah, dari sini ada deduksi menuju Immaculata Conception. Jika nabi-nabi dan Yohanes Pembaptis disucikan sejak kandungan demi misi profetis, maka a fortiori lebih-lebih lagi Maria yang dipilih sebagai tabut perjanjian baru dan Bunda Allah tentu menerima kekudusan yang lebih tinggi, yakni bebas dari dosa asal sejak kandungan, sejak konsepsinya. Jadi mari kita lihat silogisme yang ketiga. Premis mayornya, tingkat kekudusan sebanding dengan agungnya misi ilahi yang diemban. Premis minor, misi Maria adalah yang paling agung, melahirkan Sang Putra Allah. Konklusi, Maria dikaruniai kekudusan tertinggi sejak konsepsi, bebas dari dosa asal. Immaculata Conception. Oke. Jadi sudah sampai di konklusi kan? Nah, diskusinya seperti apa? Argumentasi ini justru menunjukkan bahwa Immaculata Conception tidak bertentangan sama sekali dengan kitab suci, melainkan bersifat konsisten dengan pola keselamatan yang Allah kerjakan. Santo Agustinus misalnya sudah menyinggung pengecualian Maria dari dosa. Kami tidak menyinggung soal dosa dalam kaitan dengan Bunda Maria demi penghormatan kepada Tuhan. Tulisnya dalam De Natura et Gratia, ya, chapter 36. Sementara itu Thomas Aquinas dalam Summa Theologiae mengakui kepantasan Maria dikuduskan secara istimewa meskipun diskusi teknisnya berbeda dengan definisi dogmatis 1854. Definisi dogma kemudian menyatukan intuisi patristik, refleksi skolastik, dan tradisi liturgis gereja. Jadi, keberatan Protestan bahwa doktrin ini tidak alkitabiah tidak memiliki bobot serius. Sebaliknya, kesaksian kitab suci secara implisit mendukung kepantasan dan kelayakan Maria Immaculata. So my friends, mari kita simpulkan. Melalui struktur silogistik kita dapat menyimpulkan seperti ini. Yang pertama, Allah mampu menyucikan manusia sejak konsepsi atau kandungan. Yang kedua, Maria dinyatakan penuh rahmat, kekaritomene, kondisi yang meniadakan dosa. Dan tiga, karena misi Maria adalah yang paling agung dalam sejarah keselamatan, maka kepantasan logis menuntut ia dikaruniai kekudusan penuh sejak konsepsinya. So my friends, doktrin Immaculata Conception adalah hasil konsisten dari logika iman yang berakar pada kitab suci, bukan sekedar pendasaran magisterial tanpa dasar biblis. Case closed. Tapi bagi Anda yang ingin mau mendalami doktrin ini secara silogistik, bisa baca Pius ke-9 ensiklik Ineffabilis Deus 1854, baca juga Joseph Ratzinger ya, Daughter Zion, Meditation on the Church Marian Belief
believe. Kemudian untuk baca analisis tentang kekaritomen itu bisa baca Gerard Kittel, Theological Dictionary of the New Testament, volume 9. Dan yang penyuka literatur klasik dan memang harus baca Agustinus De Natura et Gratia, tersedia free, gratis di online. Kemudian Thomas Aquinas, Summa Theologiae, Pars 3, question 27, artikel 2. Bisa dibaca di Corpus Thomisticum, ya, di web, gratis. Kemudian ada satu orang apologet yang bisa menjadi rujukan untuk dogma Maria Immaculata, atau bagaimana mempertahankan Katolisisme berbasis biblikal, A Biblical Defense of Catholicism, ya, dari Amerika sih buku ini. Bisa didapatkan melalui Amazon. Anda yang punya akun Amazon bisa cek-cek buku-buku apologetik kalau tertarik. Oke, begitu ya. Masih ada banyak lagi kalau sekedar menggunakan logika dengan premis dari kitab suci sendiri. Saya sudah pernah sebenarnya ini kita ulang kembali ya, dogma Maria Immaculata. Saya sudah pernah menunjukkannya secara logika, dan saat itu ditanggapi oleh Deacon Gadas, oleh bukan MBM waktu itu tidak tampil. Rupanya dia baru punya kesempatan untuk tampil. Albert Rumampo. Tapi ya asal bunyi kan. Sola Scriptura. Sola Scriptura tanpa otak selesai. Nah, saudara, setelah memeriksa, ya, setelah beberapa kali perdebatan tentang dogma Maria Immaculata yang sudah pernah dan sekarang baru diangkat kembali oleh MBM, sebenarnya ada 3 keberatan utama. Ada banyak keberatan, tapi ada 3 keberatan utama. Mari kita sikat dengan gaya satir biar jelas di mana sebenarnya letak kebingungan Protestan itu. Yang pertama, Maria juga harus berdosa karena Roma 3:23 bilang semua orang berdosa. Nah, kalau begitu, apakah Yesus juga termasuk semua orang? Kalau ya, berarti Protestan menolak keilahiannya. Kalau tidak, berarti kata semua dalam Alkitab bisa punya pengecualian. Karena Yesus juga orang, bukan? Kamu pikir Yesus itu hantu? Jadi kenapa ribut kalau Maria juga dikecualikan? Justru demi Kristus. Logika semua yang dipakai secara kaku itu sama seperti bilang semua orang di stadion berdiri, lalu marah ketika ada satu orang di kursi kehormatan yang duduk. Yang kedua, Immaculata merusak peran Kristus sebagai juru selamat tunggal. Ironisnya, Protestan ingin membela Kristus dengan cara menolak kekuasaan Kristus. Kamu bela Kristus tapi tolak kekuasaannya. Kalau Yesus sungguh Tuhan, apa sulitnya bagi dia untuk menyelamatkan ibunya secara lebih radikal? Bukankah setelah jatuh dalam dosa, tapi dengan mencegah jatuh sama sekali? Itu bukan mengurangi Kristus, itu justru mengagungkan kuasanya. Seorang penyelamat yang bukan hanya bisa mengobati setelah sakit, tapi juga mampu mencegah infeksi sejak awal. Itu hanya Tuhan Yesusnya Katolik saja. Tuhan Yesus Protestan tidak mampu. Menolak Immaculata atas alasan ini sama saja dengan berkata, kalau dokter terlalu ampuh sampai bisa cegah penyakit, dia bukan dokter yang sejati. Dokter sejati hanya boleh sibuk di IGD, kan, menurut Protestan. Oke. Yang ketiga, dogma tahun 1854 itu inovasi belakangan, bukan tradisi apostolik. Ya lucu, Protestan sendiri baru lahir tahun 1500-an, lalu dengan muka serius menuduh gereja yang sudah 1500 tahun lebih tua datang belakangan. Itu seperti anak remaja 15 tahun mengatai kakeknya 80 tahun sebagai generasi baru yang ngawur. Gereja Katolik tidak menciptakan dogma baru pada tahun 1854. Gereja hanya memformalkan apa yang sudah diyakini berabad-abad. Sama seperti ketika fisikawan abad ke-20 merumuskan teori relativitas. Bukan berarti gravitasi baru muncul di tahun itu. Bukan? Jadi 3 keberatan ini kalau ditimbang dengan akal sehat lebih mirip kebingungan retoris daripada bantahan serius. Ujung-ujungnya logika mereka berputar pada satu hal. Takut kalau Maria terlalu suci, nanti Yesus tersaingi. Padahal yang justru ditunjukkan adalah Yesus terlalu agung sampai ibunya sendiri dilindungi oleh kuasanya sejak kandungan. Yesus itu begitu suci sampai dia masuk ke kandungan itu suci. Ya. Begitu. Ya kan?